pertama kali. Pak Arianto mengakui bahwa memang ada kejanggalan. Ada banyak, Pak. Banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Arianto atau kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya. Ada kabar mengejutkan dari Pak Arianto, guys. Ternyata Pak Arianto itu mengakui kasus Wina ini banyak kejanggalan. Benar ada ya, ada videonya. Nah, seperti apa videonya? Video Pak Arianto yang mengakui adanya kejanggalan. Oke, sebelumnya aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja kita menonton video pernyataan dari Pak Arianto. Menghitung berapa kasusnya kejanggalannya, tapi kejanggalannya memang terjadi mulai dari awal pertama kali. Pak Arianto mengakui bahwa memang ada kejanggalan. Ada banyak, Pak. Banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Arianto atau kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya. Perlu saya tegaskan ya, saya bekas polisi, tapi saya tidak menutupi polisi yang nakal. Tetapi saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat ya, dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas, kok lukanya parah kayak gitu. Kemudian yang kedua, begitu Pak Eki itu nangkap, kemudian kan mestinya kalau penyidik itu kan harusnya yang bersangkutan ini, tapi kok itu nyatakan gitu. Kemudian kok menggebukin dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkas dikirim ke Polda. Ada saksi diarahkan dan lain sebagainya. Ada saksi diarahkan, bahkan di belakang lagi, wah ini ada desain ini narkoba dan sebagainya. Kan banyak sekali yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, kejanggalan kedua kalau saya boleh lihat ya, ini supaya rakyat juga tahu. Kalau berkas itu dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa adalah untuk membuktikan apakah cukup nggak buktinya itu. Oke. Untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita sendiri heran ya. Loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA-nya nggak suruh ambil, kemudian saksi ini nggak diperiksa semua. Kejanggalan jaksa. Jadi kejanggalan jaksa adalah kenapa sampai BAP yang gombal kayak gitu kok diterima? Oke. Itu. Kenapa nggak di Keren Pak Arianto. lengkapi, suruh lengkapi. Udah gitu sampai di pengadilan. Waduh, saya juga heran juga. Dari dulu saya pernah mengatakan, kok dengan bukti sesimpel itu kok hakim berani memutus? Apalagi mutusnya 340 pemerkosaan dalam buset. Itu kalau di dalam kasus itu kan pembuktiannya kan panjang banget. Jessica yang dulu diracun gitu aja setahun untuk sidangnya. Iya kan? Kalau hakim yang benar ini ya, sorry saya nggak ngoreksi hakim gitu. Dalam pembuktian seperti itu mestinya ya scientific crime investigation ditanya gitu. Nah, tapi kok waktu itu kok tidak dan diputus gitu. Kalau seandainya tadi dikatakan hakim itu salah menafsir dan sebagainya, kan sudah sampai banding. Disitulah sudah diuji oleh hakim yang lebih tinggi, apakah hakim itu salah memutus apa tidak. Apalagi sampai kasasi gitu kan. Jadi memang kejanggalan ini memang ada mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai putusan dan sampai putusan ingkrah gitu. Nah, kejanggalan itu menunjukkan bahwa seakan-akan terjadi pengadilan yang sesat lah, kemudian penyidik yang sadis ya gitu ya, salah menghukum dan sebagainya itu mau tidak mau harus diterima karena diputus ingkrah. Nah, kalau merasa tidak terima ya dengan itu ya, nggak apa-apa. Bukti-bukti yang muncul itu tadi, yang kejanggalan itu tadi, kumpulkan jadi satu menjadi novum. Novum jadikan PK. Nah, itu tadi guys pernyataan atau pendapat dari Pak Arianto tentang kasus Wina Cirebon ini guys. Jadi Pak Arianto mengakui ya kasus Wina ini banyak kejanggalan. Banyak terjadi kejanggalan di antaranya kok dikatakan kecelakaan, kok banyak luka kan gitu. Kemudian yang berkembang di lapangan itu ya macam-macam lah. Ada kesaksian-kesaksian yang diarahkan, ada penyiksaan dan sebagainya. Itu sudah termasuk kejanggalan. Kemudian yang beliau soroti, yaitu diantaranya adalah jaksa dan hakim. Yang beliau soroti sih. Ya, kenapa jaksa kalau sudah menerima berkas kok nggak teliti atau gimana kalau menurut pandangan Pak Arianto? Ya, kenapa? Ya karena di situ kan dakwaannya kan pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, pembunuhan kok
diambil DNA-nya. Nah ini guys, pembunuhan kok nggak diambil DNA-nya, harusnya kan ada ya pembunuhan berlebihan, ada penyiksaan juga kan sebenarnya kan, sebelum dibunuh kan disiksa dulu kan berlebihannya. Ya otomatis kan ya harus ada apa namanya ini DNA dari si pelaku ini kan ada. Ya, apalagi zaman-zaman waktu itu kan sudah apa namanya ini modern kan, Android sudah ada, rambut aja dites DNA sudah bisa. Nah itu yang dianggap Pak Arianto itu adalah termasuk kesesatan. Jadi kok bahkan Pak Arianto menganggap itu berkas segumpal itu kok diterima, kemudian lolos, kemudian langsung diputuskan oleh hakim. Nah inilah yang termasuk bagian dari kejanggalan yang ditemukan oleh yang dianggap Pak Arianto sebagai sesuatu yang janggal. Gimana guys? Jadi Pak Arianto otomatis tidak serta-merta membela kepolisian. Jadi membela kepolisian seperti halnya kalau emang ada kesalahan ya harus dibuka. Ya kan sama-sama manusia kan. Polisi juga manusia, rakyat biasa juga manusia. Semuanya ya ada mungkin bisa salah, bisa benar kan begitu. Enggak terus dengan titel polisi kan benar terus kan enggak. Bisa melakukan kesalahan dan itu harus diakui, maksudnya diakui bahwasanya sebagai polisi itu sebagai manusia gitu maksudnya. Bukan masalah kasus ini ya. Jadi polisi sebagai manusia ya bisa salah. Rakyat ya sebagai manusia juga bisa benar kan begitu. Jadi ya siapapun itu bisa melakukan kebenaran, bisa melakukan kesalahan. Dan kembali ke apa yang disampaikan Pak Arianto ini guys, berarti Pak Arianto mengaku adanya kejanggalan-kejanggalan. Maka dari itu, dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, maka dari para terpidana ini kuasa hukumnya mencari bukti-bukti untuk membantu para terpidana ya, untuk membantu para terpidana sehingga bukti-bukti tersebut dikumpulkan ya, kemudian menjadi novum. Kalau sudah menjadi novum maka nanti baru dihadirkan di dalam persidangan PK. Jadi apa itu, kumpulkan bukti dulu baru nanti mengajukan permohonan PK, peninjauan kembali. Ya mantap Pak Arianto. Pak Arianto. Saya selalu Pak Arianto ya. Matur thank you, terima kasih atas pencerahannya. Kalau beliau itu panjenengan mengakui kasus Vina ini banyak kejanggalan. Silakan guys komentar yang bisa guys, nggak perlu menghina ya, nggak perlu menghina, menjadi komentar yang bisa ya. Kita kasih jempol untuk Pak Arianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.